Bisa Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan pada Jumat siang. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimli Ashidik ditunjuk menjadi ketua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Ashidik, ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain itu, anggota lainnya yang dilantik yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, Ahmad Doviri, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri periode 2019 hingga 2021 Idam Aziz, dan Kapolri periode 2015-2016 Badrodin Haiti. Usai melakukan prosesi pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan kepada jajaran Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Camar Haenda Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan reaksi Presiden Prabowo Subianto terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading yang melukai puluhan orang. Menurutnya, Prabowo meminta agar penanganan korban ledakan dijadikan prioritas. Pertama, ini merupakan keprihatinan kita ya, kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, ya, penanganan korban. Nah, kemudian juga beliau tadi menyampaikan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk kita semua bahwa marilah kita sekali lagi saling waspada, saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita, ya. Jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kita semakin peduli baik di lingkungan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan senjata api yang ditemukan dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta adalah mainan. Polisi juga masih mendalami makna tulisan yang tertera pada senjata api mainan tersebut. Didudukin, jangan didudukin. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta membuat lebih dari 50 orang terluka, termasuk para siswa. Jangan didudukin. Dalam insiden ini ditemukan senjata api yang diduga merupakan senjata mainan. Selain itu, terdapat tulisan pada senjata yang kini masih didalami polisi. Sementara itu, terduga pelaku ledakan merupakan pihak yang berasal dari lingkungan sekolah. Kini polisi masih mendalami identitas dan motif pelaku. Untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan. Anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman.
kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Di bawah sana kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue ledakan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sebelumnya ledakan menggelegar di SMA Negeri 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gue gemetar. Menurut saksi, ledakan terjadi di beberapa titik di area masjid sekolah saat siswa dan guru hendak menunaikan sholat Jumat. Akibatnya, lebih dari 50 orang terluka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bisa korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading masih menjalani perawatan, salah satunya di RS Yarsi, Jakarta Pusat. Informasi terkini terdapat total 15 korban yang masih dirawat, 1 diantaranya masih berada di ruang ICU. Ya, 1 korban yang dirawat di ruang ICU mengalami kondisi luka cukup serius, termasuk luka bakar dan sudah jalani operasi. Sementara 13 korban lainnya masih menjalani rawat inap dengan kondisi telinga berdengung akibat trauma ledakan yang terjadi. Untuk 13 korban telah dicek oleh dokter spesialis THT dan akan dilakukan observasi lanjutan jika memang diperlukan. Sementara 1 korban lainnya diperbolehkan untuk rawat jalan. Dan siang ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga akan meninjau langsung para korban yang dirawat di RS Yarsi. Mensos akan meninjau korban di RS Yarsi setelah melakukan peninjauan ke RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Tim medis RS Yarsi yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, spesialis anak, psikologi klinis, dan perawatan luka bakar terus memberikan penanganan intensif kepada para korban. RS Yarsi juga telah menyiapkan fasilitas tambahan dan ruang perawatan darurat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan yang dirujuk. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Rosuryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster kedua yakni pakar telematika Rosuryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rizwan Hasiholan Sianipar. Penyidik menyimpulkan para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan ke-8 orang tersebut sebagai tersangka. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum.
Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.